sekarang menjawab pertanyaan. Ustadz mau tanya, doa apa yang baik saat ingin mendapatkan rezeki dari bekerja dan berusaha? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Namanya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Sebut namanya, panggil dia. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki. Urzuqna rizqan halalan tayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Minta dia, ya Razzaq, Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, nggak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, iki wis berang-berang dina rezeki orang teko piye iki. Ya Allah, minta rezeki yang halal. Yang penting doa itu awalnya aja pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah Haji dan Umrah. Dah, minta doa. Saya enggak terlalu kaku masalah doa ini. Doa ma'tsur dalam Quran ada, doa ma'tsur dalam hadis ada. Doa pakai bahasa Indonesia boleh, asal jangan dalam sholat. Dalam sholat jangan. Jangan pas sujud terakhir Allahu Akbar, ya Allah lakukan jual rumah, batal sholat. Bagaimana cara mempertahankan hati yang hijrah agar mendapat keberkahan dari Allah? Terima kasih Ustadz, semoga masuk surga. Amin. Maaf Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan lagi. Ada gambar senyum. Kalau sudah hijrah, dulu maksiat, sekarang taat. Dulu jahat, sekarang taat. Sudah hijrah, jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Majelis Pengajian Az-Zikra Galaksi Bekasi. Maka ada jamaahnya kan? Ada. Soalnya saya pernah pengajian, ada jamaahnya. Enggak Pak Ustadz, ini naturalisasi semua. Istiqomah. Istiqomah. Ada Habib kita, ada Ustadz kita. Ini senior-senior saya yang di belakang ini. Undang mereka pengajian. Kenapa Ustadz berani membelakangi mereka? Saya sudah izin duluan tadi. Maka saya berani maju ke depan. Senior saya di Al-Azhar, senior saya, beliau 1993 sudah berangkat ke Saudi Arabia. Saya baru kelas 3 SMP. Saya masih muda. Bagaimana menghadapi orang tua sendiri, terutama ibu yang selalu berpikir negatif dan berkata yang selalu menyudutkan kita di depan orang lain. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya ustadz yang viral followernya 7 juta. Ibu saya melihat saya adalah anak kecil yang baru pandai berjalan, yang dulu dia gendong, peluk dan cium. Maka jangan pernah kau menceramahi ibu. Kalau kau menceramah ibumu, pulang dari pengajian kau panggil ibumu, Mama, sini sebentar. Assalamualaikum. Dia melihatmu lucu. Karena dia lihat, ini anak kecil kok pandai ceramah. Maka kata-katanya dari mulutmu, tapi kau pakai mulut orang lain. Ibumu punya teman akrab, ya pakai mulutnya. Ibumu punya saudara, keluarga, tante, bibi, makcik, keluarga, pakai lisannya menyampaikan pesan-pesan mungkin lebih menyentuh hatinya. Kata-kata kita mungkin tidak masuk, tapi kata-kata orang lain masuk. Jadi jangan pernah kau ceramahi orang tuamu seperti kau menceramahi murid-muridmu. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga Ustadz diberi kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat.
Mohon maaf Pak Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan juga. Double, auto reverse. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah. Tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini rame-rame baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya. Dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi nih. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji'
ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, salatmu enggak sah. Dia ulang salatnya. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau duduk antara 2 sujud sampai tumakninah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi, bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah, saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang, tapi dianya yang sempit. Karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap. Masih sholat Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap. At-tahiyatul barakatuh salawat. Saya Pak Ustadz telunjuk saya yang sakit.
Ayatul itu at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul wabarakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid. Sudah sakit baru dapat hidayah, datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sesaat lagi kita akan mengakhiri acara Damai Nusaku dengan tema bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, di mana kehidupan ini cukup berarti ketika kita mampu memberikan yang lebih bagi orang lain. Dan insya Allah di akhir nanti Ustadz Abdul Somad akan memimpin doa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih oleh Allah adalah orang yang selalu lapang hatinya untuk berbagi kepada sesama. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Zulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal dengan ikhlas ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa beramal, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat tujuan kami, bil khusus untuk terselenggaranya lembaga amil zakat, infak dan sedekah az-zikra ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis belum menikah, temukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak soleh solehah penghafal Quran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga sholat berjamaah, tetap jaga aurat, tetap jaga persatuan ukhuwah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.